Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk mengulas 5 saham yang menarik secara analisa teknikal dan teman-teman bisa perhatikan analisanya. Kalau seandainya sahamnya menarik, teman-teman bisa masukkan ke dalam watchlist atau teman-teman juga bisa simpan di dalam portofolio. Namun sebelum sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin join bersama kita trading bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman boleh klik link yang kita sertakan nanti di deskripsi. Nanti teman-teman itu akan langsung berkomunikasi dengan saya, dan saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, di sini kita akan forecast terlebih dahulu untuk pergerakan indeks IHSG. Jadi memang kita dari jauh hari sudah forecast kemungkinan besar indeks akan masuk area 7.000 sampai 7.100. Jadi masih ada probabilitas IHSG kita turun mengejar area 7.000 sampai 7.100 teman-teman. Baru dia akan lanjutkan sebuah kenaikan. Nah, saya rasa penurunan ini nanti akan dibebankan kepada saham-saham Bapak Prajogo Pangestu, salah satunya adalah brand ya. Jadi seperti yang diperhatikan di sini, brand mengalami sebuah penurunan yang cukup signifikan. Jadi saya udah katakan di grup saya, bahkan juga tadi di live IG saya udah sampaikan bahwa hati-hati di saham-saham Bapak Prajogo Pangestu. Misalnya tadi ada brand dan selanjutnya BRPT. Jadi untuk saham-saham Bapak Prajogo Pangestu saya sarankan kepada teman-teman semua, hindari dulu saham-sahamnya karena masih ada potensi sahamnya mengalami koreksi atau justru sahamnya juga terjadi sebuah konsolidasi dan kita hanya akan menghabiskan waktu di saham-saham Bapak Prajogo Pangestu gitu. Jadi saya belum ingin membahas saham-saham Bapak Prajogo Pangestu karena saya rasa masih belum menarik, risk-nya itu masih lebih tinggi daripada reward-nya. Jadi ketika saham yang menunjukkan potensial risiko lebih tinggi daripada reward, ya udah kita nggak usah terlalu menghabiskan waktu di saham-saham itu dan lebih baik kita mencari saham yang lebih menarik gitu. Nah, di video ini saya akan bahas 5 saham yang cukup menarik dan kalau seandainya teman-teman ingin entry, saya sarankan jalankan dengan money management teman-teman karena seprofesional apapun teman-teman, kalau seandainya teman-teman itu trading tidak menjalankannya dengan money management atau risk to reward ratio-nya, ya teman-teman itu sama aja seperti gambling di market dan kita nggak inginkan teman-teman itu menjalankan sebuah metode tidak dengan stop loss, itu sangat berbahaya. Nah, saya akan memberi sebuah perhatian, terkhususnya di hari ini, jadi tanggal 11 Januari hari ini US akan mengumumkan tentang inflasi mereka ya. Jadi nanti mereka akan umumkan di jam setengah 9, teman-teman mungkin bisa perhatikan seperti apa nanti inflasi mereka. Nah, nanti dampaknya itu adalah ketika inflasi mengalami sebuah penurunan, potensi sangat besar untuk The Fed mengalami penurunan suku bunga. Nah, ketika penurunan suku bunga terjadi, tentu market di dalam real market itu akan kembali berjalan, teman-teman. Dalam arti kata, ekonomi akan kembali jalan. Ketika suku bunga turun, orang nggak akan mau nabung lagi uangnya di bank. Mereka nggak akan mau saving lagi, dan tentu mereka akan melakukan namanya ekspansi bisnis, atau juga mereka akan belanja. Nah, jadi kita berharap inflasi itu akan mengalami penurunan supaya apa? Supaya ekonomi kita dan juga ekonomi global akan jalan kembali. Ketika ekonomi jalan kembali, itu akan berdampak positif terhadap pergerakan market saham, teman-teman. Jadi, teman-teman juga harus perhatikan tentang makro market dan juga intermarket makro kita, teman-teman. Supaya teman-teman tuh mengerti langkah apa yang akan teman-teman akan ambil di kemudian harinya gitu. Nah, sekarang kita akan bahas saham pertama itu ada Medco ya. Medco ini masih cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Kenapa? Kita memang kalau seandainya ingin trading di saham-saham oil, teman-teman harus perhatikan pergerakan harga minyak ya. Jadi memang di sini harga minyak di tanggal 11 sekarang sedang mengalami penguatan plus 2,1% nih. Nah, di level harga 72. Kita sih berharap harga minyak bisa bertahan ya, supaya besok Medco akan bisa mengalami kenaikan. Nah, sekarang trading plan-nya di Medco ini saya akan buatkan. Di sini kita tarik channel trendline ya, secara minor trend-nya dia telah break dan harga sudah mulai landing ke atas. Nah, kemarin kita udah pernah rekomendasi di area ini, dan sekarang harga sudah mulai landing ke atas dan saya melihat ada momentum untuk entry kembali kalau seandainya teman-teman ingin trading di saham Medco. Nah, trading plan-nya adalah teman-teman kalau seandainya besok mau entry, ya saya rasa sih masih oke ya. Kalau seandainya besok terjadi sebuah gap,
karena saham-saham minyak ini sering terjadi sebuah gap ya. Di sini teman-teman lihat candlestick-nya juga kurang rapi atau kurang beraturan. Jadi kalau seandainya besok mau coba kejar, ya maksimum 12.30 teman-teman bisa kejar nih untuk saham Medco. Dan stop loss perhatikan kita jaga-jaga stop loss di 1170 supaya kalau seandainya harganya rupanya tidak sejalan dengan trading plan, ya udah kita wajib exit dulu di saham Medco ini, teman-teman. Nah, kita buat cut loss-nya itu di 1160 aja. Jadi resikonya sendiri 4,9 atau 5%. Untuk take profit kita langsung buat di 1.400 saja. Nah, ini merupakan area take profit untuk Medco dan risk to reward ratio-nya juga 1:3. Itu sangat menarik untuk teman-teman jalankan. Perhatikan trading plan yang kita buat di saham Medco. Selanjutnya ada GoTo. GoTo ini masih sangat menarik ya. Kalau teman-teman lihat kita udah pernah gambarkan sahamnya, memang terjadi sebuah landai di sini, teman-teman lihat harganya landai tapi dia tidak membuat titik terendah lagi nih. Nah, sekarang ini untuk GoTo masih sangat menarik, masih besar peluang dia untuk rally ke atas. Kalau seandainya teman-teman ingin entry, saya rasa besok masih bisa teman-teman lakukan. Memang kalau kita seandainya pasang cut loss di bawah 84, kita lihat resikonya ada berapa persen ya. Nah, loss-nya di 83 memang ada 8,7%, jadi teman-teman juga harus pantau dan, perhatikan besaran resiko yang teman-teman harus siap terima gitu. Nah, take profit kita ambil langsung di 110 ya, ini untuk swing trade. Jadi teman-teman juga harus pahami ini tidak akan mungkin terjadi dalam 1 hari. Bukan tidak mungkin ya, tapi kita mempunyai forecast-nya itu enggak dalam jangka 1 hari. Nah, kita bisa menyimpan saham ini dalam jangka waktu yang lebih lama gitu. Nah, sekarang TP1 saya buat langsung di 110 aja. Kita tandakan dulu, TP1 di 110. Jadi ada potensial gain sebesar 20% dan saya rasa untuk risk to reward ratio-nya juga di take profit 1 kita sangat oke nih, teman-teman. Nah, TP2 kita ambil channel-nya ya, saya lakukan adjustment dulu untuk channel trend line-nya dulu supaya kita menemukan nih kemana harga GoTo akan pergi. Kita tarik channel-nya seperti ini, kita lakukan adjustment. Nah, kita tarik ke sini supaya kita tahu dia akan kemana. Nah, take profit kedua, let's say kita bisa katakan sih sebenarnya 140 teman-teman bisa coba untuk swing yang lebih panjang. Jadi ada potensial gain memang 53%. Nah, kalau seandainya teman-teman harapkan ini dalam waktu dekat, saya pesimis ya. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin pegang dalam waktu medium term, saya rasa 140 ini GoTo bisa capai, teman-teman. Sekarang tinggal teman-teman tuh bagaimana, apakah siap untuk keep dan hold saham ini gitu. Kalau seandainya teman-teman ingin trading trading pendek, ya perhatikan aja. Paling jauh, let's say kita bilang 110. Minimal-minimal 100 sepertinya dia bisa capai gitu. Jadi, kalau seandainya teman-teman ingin trading pendek, targetnya kita buat seperti ini. Ya udah kita buat target terdekat tuh ada di 100. Nah, target terdekat TP terdekat tuh di 100, nah TP keduanya itu di 110. Kalau seandainya ingin swing lebih panjang, kita ikuti channel-nya aja nih. Channel-nya bisa berhenti di 140 gitu, oke? Jadi untuk GoTo teman-teman perhatikan trading plan-nya. Selanjutnya PGEO. PGEO ini, cukup menarik. Di sini saya hapus dulu gambarnya. Di sini kalau kita lihat dari medium term terjadi sebuah koreksi, kita coba tarik channel-nya. Nah, terjadi sebuah koreksi ya, di sini kita coba tarik channel-nya, kita buat dulu. Nah, dia koreksi di sini. Nah, terjadi sebuah breakout ya, harga mulai landing ke atas dan kita menemukan ini menjadi area support, teman-teman. Area 1170 menjadi area support untuk PGEO. Jadi, ini teman-teman bisa lakukan buy on weakness di saham PGEO dan cut loss-nya sendiri di bawah 1170. Kita buat cut loss-nya sendiri di 1045 aja. Jadi potensial resiko kita itu memang ada 5%, tinggal teman-teman sesuaikan dengan risk to reward ratio. TP kita buat langsung di 1400 saja. Ini merupakan area supply zone-nya. Nah, ini merupakan area supply zone, jadi kita tandakan dulu supaya teman-teman mengerti trading plan untuk di saham PGEO. Ya. Nah, ini merupakan area supply, jadi area TP kita langsung buat di 1400 teman-teman. Jadi risk to reward ratio-nya juga 1:3,25 dan saya rasa PGEO ini
masih menarik untuk teman-teman cermati. Kalau kita coba tarik channel-nya seperti ini, kita anggap itu menjadi area bottoming dia atau low dia. Nah, paling dekat 1.400 kalau seandainya jebol ya kita bisa letak langsung di 1.500 teman-teman. Jadi PGEO ini masih sangat menarik ya. Kita buat di 1.400 aja lah area take profit kita. Oke, itu untuk PGEO. Selanjutnya Mandiri. Mandiri ini cukup menarik ya. Dia telah break kemarin kita udah pernah rekomendasi di area bottoming-bottomingnya ini dan sekarang harga udah break dari konsolidasi. Nah, dia udah membuat all-time high-nya. Jadi ini sangat menarik. Teman-teman lihat ini merupakan area target Mandiri kita memang areanya udah fill order. Jadi memang nasabah-nasabah yang sudah beli di area bottoming seharusnya ini udah menjadi area take profit. Nah, sekarang kita melihat untuk dalam jangka pendek kita menemukan momentum kembali untuk entry di saham Mandiri ya. Saya push lagi trading plan-nya itu kita jaga-jaga cut loss cukup di bawah 6.325 nih. Nah, ini menjadi area support untuk Mandiri. Nah, sekarang kalau seandainya teman-teman ingin langsung entry, saya rasa cukup menarik ya. Cut loss di bawah 6.325, walaupun di bawah ada area demand level teman-teman. Area itu yaitu di level harga 6.000 sampai 6.200. Jadi memang di sini kita menemukan area support nih. Kalau seandainya dia nggak mau turun lagi, dia masih mau kenceng ke atas ya udah teman-teman bisa coba entry di perdagangan besok. Cut loss-nya low risk ya. Jadi di 6.300 aja ada 2,3%. Take profit teman-teman setidaknya bisa letak di 6.800. Jadi risk to reward ratio-nya juga 1:2,3. Itu adalah take profit pertama. Kalau seandainya dia jebol, dia akan kejar channel kedua, yaitu di 7.100 teman-teman. Jadi ada potensial gain yang cukup besar di saham Bank Mandiri, yaitu sebesar 10%. Karena di sini kalau kita lihat ya, channel-nya kita udah pasang dan presisinya kena di 7.100. Sekarang tinggal teman-teman, apakah teman-teman tertarik entry di saham Mandiri ini atau tidak. Yang paling penting, jalankan sesuai dengan trading plan yang telah kita buat. Selanjutnya saham terakhir itu ada Toba. Toba ini juga cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Di sini kita udah pernah tandakan menjadi area resisten become support-nya ya. Dia telah break sebuah channel trend line, ini ada sebuah gap di level 390 dan di sini dia bertahan di atas resisten become support dan saya rasa ini menjadi sebuah hal yang menarik teman-teman. Nah, kita buat trading plan-nya begini aja. Kita wajib ada pembatasan resiko karena kita nggak inginkan kita tidak ada resiko, teman-teman. Kita nggak inginkan nanti trading plan kita jalankan tanpa ada namanya stop loss. Nah, misal trading plan-nya itu begini, kita cut loss-nya itu di 286 ya. Jadi kalau seandainya harganya closing dan close di 286 ya udah kita exit dulu dan take profit pertamanya itu kita letak tadi di 350 dulu teman-teman. Ini adalah take profit 1 ya. Take profit 2 kita itu ada di bentar kita tandakan di gap 390. Nah, jadi gap-nya itu adalah area take profit kedua kita. TP1 tadi di 350 kita tandakan dulu. Nah, ini adalah TP1 kita untuk di saham Toba. Jadi TP1-nya sendiri juga cukup menarik, ada 15% teman-teman. Ini menjadi area supply pertama kita. Nah, kalau seandainya dia break, potensial dia akan kejar area gap 390 dan itu adalah area TP2 kita dan secara technical analysis saham ini masih ada potensi untuk rally. Karena apa? Karena teman-teman harus pahami ketika teman-teman ingin trading secara technical analysis, coba cari saham yang mau naik, bukan cari saham yang mau turun. Misalnya apa? Toba secara technical analysis, teman-teman akan menemukan bahwa saham ini mau naik, teman-teman. Itu terlihat dari structure market-nya. Tapi kalau seandainya teman-teman tidak pandai membaca structure market, itu sangat berbahaya. Itu teman-teman nanti bisa kejebak, contoh di saham brand tadi nih. Nah, ini adalah salah satu saham yang mau turun. Kenapa? Karena dia tidak mampu naik lagi, teman-teman. Satu, dia naiknya udah sangat signifikan ya. Kita lihat sendiri, naiknya udah sangat signifikan, dan di sini dia membuat sebuah tail. Nah, teman-teman lihat, ketika dia break hari ini menjadi sebuah konfirmasi teman-teman. Ini menjadi sebuah konfirmasi bahwa ada potensi reversal harga atau reversal trend. Nah, seharusnya ketika teman-teman udah melihat pergerakan harga yang seperti ini, ya teman-teman jangan entry gitu. Itu sangat berbahaya karena ketika sebuah saham membreak sebuah area key level penting, ada sebuah potensi reversal harga, entah itu dari bearish ke bullish, entah itu dari bullish ke bearish. Sekarang teman-teman tinggal buat peta perjalanannya seperti apa. Kalau seandainya harga saham mau turun, ya udah teman-teman jangan entry.
Tapi carilah saham yang mau naik, contoh misalnya kayak Toba gitu. Jadi ini ada bicara probabilitas. Kalau kita bicara probabilitas, saham Toba ini mempunyai tingkat probabilitas yang tinggi untuk naik daripada saham Brand, teman-teman. Sekarang tinggal kita jalankan plan kita dengan trading plan kita, dengan stop loss kita, gitu. Tinggal teman-teman bagaimana mengukur sesuai dengan porsi ketika entry, gitu teman-teman. Oke, mungkin ini aja 5 saham yang saya bisa memberikan referensi. Jadi semoga 5 saham yang kita bahas di video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman yang ingin join bersama kita, trading bersama Mirai Aset Sekuritas, klik aja link yang di bawah, nanti teman-teman akan saya pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.